Hari ini hari Jumat, peristiwa apa ya? Dua gembira bisa pasca gitu kan. Oh ya, kemarin terang ya. Yang 31 Dipakai mic aja, Bu. halaman 31 nomor 3. Selamat pagi Bapak. Hafal ya. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan halaman 32 nomor 7. Hafal. Apa itu? Hari ini kurasa bahagia. Sombong. Kita kan ceritanya mau ini ke Lourdes Kabra. Iya nanti. Nah, kita nyanyi lagunya jadi nanti tiap rosario selipinnya di Lourdes ya. Halaman 36 nomor 27. Oke. Ya. Bassnya gede dikit suaranya. Jangan gitu dong. Bu Titi sama Bu Eli mana ya? Terus nanti penutupnya aku pilih dulu ya. Ayo. Hari ini belum ya? Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lanjut. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Telah berlalu. dua kali ya. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi
pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Malam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Roh Kudus. Terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Pak Indro, sebelum kita mulai doa kita Rosario, mari kita mengawalinya dengan doa pagi dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami memuji keagungan-Mu ya Tuhan, Bapa yang baik. Kami sungguh-sungguh menyadari dan merasakan berkat-Mu bagi kami semua lewat kesegaran jasmani dan rohani pada hari-hari ini. Tuhan, hari yang baru Kau percayakan pada kami, sedang kami jalani. Sertai kami Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu menyertai dan membimbing perjalanan kami semua sampai nanti kami di tempat tujuan. Biarlah hari-hari kami Tuhan selalu boleh mengalami kehadiran-Mu dalam setiap perjumpaan, peristiwa, doa kami dan permenungan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mengingat saudara-saudara, keluarga orang-orang yang kami kasihi, yang kami tinggalkan. Semoga Engkau menyertai mereka semua, juga setiap pekerjaan, usaha. Semoga Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami persembahkan seluruh hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan devosi. Halo. Halo. Mari Bapak Ibu ngomong, kita lanjutkan dengan doa Rosario, peristiwa gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda
terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa Neraka dan jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kebaikan. Amin. Sunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi engkau? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perhatian. Selamat jadi milik Tuhan. Berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Irenesius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki kami ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Ya Yesus yang baik, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatlah jiwa-jiwa yang surga. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung ketukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pelayanan. Wajahnya yang manis bersunting senyum, pakaiannya putih berikat biru. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni dan kesalahan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah
apa? Lagu penutup Bunda Penolong Abadi. Halaman yang sama, nomor 26. Nomor 26. 6. Udah? Udah ketemu semua ya. 1, 2, 3. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda Penolong abadi. Engkau bantu anakmu Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Pandanglah dunia ini, oh Bunda, dunia yang penuh dengan kebencian. Doakan perdamaian yang sejati, sadarkan hati manusia, arahkanlah pikiran, tingkah laku kami, biarkan tanpa cinta sesama. Bantulah di saat ajalku tiba, oh Bunda Penolong abadi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Bisa Ibu. Ayo, ayo. Apa? Ini kan ikut Quran. Ajarin sekalian. Apa? Lagu Jubilium. Oh. Di halaman berapa? Belajar ya. Ada di halaman berapa? Masuk. Dua, tiga. Ayo. Api hidup lambang harapanku, lambungkan mada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda terungkan cahaya, anak-anak yang tercerai berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga
bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita tak datang. Putra Allah menjadi manusia, mengajarkan jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku. Ku lambungkan mada bagimu, kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Wih, hebat Udah dong. hafal? Udah tahu dong. Udah pada hafal ya? Masih Sekali hafal. lagi ya semuanya. Ada teksnya. Ya, satu kali lagi kata Bu Murni. Wah. Biar nggak malu-malu nanti di sana. Kita ini sekarang akan melewati titik tengah dari daerah yang berbeda. Jadi kalau kemarin kita di Valladolid, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu termasuk autonomous community dari Kastil Iliong. Jadi ada 17 pembagian di Spanyol itu berbeda dengan di Indonesia ya. Yang namanya provinsi, beberapa provinsi menjadi satu komunitas otonomi, ya otonomi, semacam otonomi daerah. Otonomi ini di Spanyol ada 17. Salah satunya kemarin kita sudah ada di Kastil Iliong, Valladolid termasuk di dalamnya. Dan Burgos yang akan kita lewatin ini sebelah kanan kan ada tanda Burgos ya. Ini provinsi sendiri, provinsi yang termasuk Kastil Iliong. Nah nanti kita akan mampir singgah di Loyola ya. Di Loyola ini otonominya sendiri, otonomi Basque Country ya, negeri Basque Country. Berbeda lagi dengan Catalonia. Dengan bahasa yang tidak mudah untuk dimengerti kadang-kadang dengan Basque Country ini, karena mereka cenderung ke autonomous community Katalan. Mereka yang beberapa tahun lalu mau memisahkan diri dari Spanyol, dan mereka sangat punya pride yang sangat tinggi ketika orang berbahasa Spanyol ngomong berbahasa Spanish yang pada umum ramah, itu mereka tidak mau berbicara dengan bahasa Spanish tapi dengan bahasa Basque. Mau kacang, Pak? Udah masih ada kemarin. Romon mesti mau. Pakai ibu, Bu. Ini umat yang sangat baik hati ya, selalu memberi kacang kepada romonya ya. Wah, saya luar biasa, Pak. Ini nanti pulang-pulang gemuk ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan ini ada jalur, kurang lebih seperti inilah jalur Camino di daerah ini, ya di daerah ini, karena ini daerah yang paling rendah, daerah Burgos, Leong, ya itu termasuk Kastil Iliong. Sedangkan kalau kita menjalani yang dari Prancis itu melewati otonomi dari Basque Country, daerah Pamplona, daerah Logrono, itu semuanya Basque Country. Kemudian sebelum memasuki Burgos akan melewati daerah yang terkenal dengan perkebunan anggur. Kalau Bapak Ibu pengen suatu saat nanti akan menikmati wine tasting ya, itu di daerah Navarra. Maka yang terkenal di
Spanyol adalah La Rioja. Nama daerah, sebuah daerah yang hampir semuanya perkebunan anggur yang di daerah timur dari Spanyol. Burgos kurang lebih sama dengan Valladolid, mungkin agak lebih besar, tapi dia punya satu tempat, Katedral Burgos. Bukan Santo atau Santa, tapi di sana ada makam dari seorang pahlawan ketika Spanyol bertempur melawan Prancis, yaitu El Cid, namanya El Cid. Kalau kami itu memang disiapin jalan sendiri ya Pak? Iya. Nah di daerah, jadi daerah yang daerah klasik dari perjalanan Camino yang 800 kilo dari Saint-Jean-Pied-de-Port dari Prancis, itu melewati beberapa daerah yang ya ada bagus, ada yang tidak bagusnya. Tidak bagus dalam arti sepanjang jalan mungkin sekian kilo itu daerah yang kita sebut meseta. Meseta itu daerah padang gurun yang benar-benar the lowest dari Spanish. Itu benar-benar jarang ada penginapan. Kemudian di titik di musim panas itu bisa sangat panas. Baru kemudian masuk daerah Kastil Iliong mulai agak sejuk, dan yang paling nyaman sebenarnya daerah Galicia. Galicia adalah yang dimulai dari Ocebreiro kurang lebih 150 km ke arah Santiago, karena daerahnya relatif tinggi ya. Dan di situ orang banyak menjalaninya. Biasanya orang mulai dari Galicia. Nah, kalau pas ketemu daerah yang nggak ada penginapan, malamnya gimana Pak? Oh enggak. Enak jadi deh. Nah beberapa peziarah Camino ya, itu memang untuk mereka yang berjalan sendiri atau berjalan solo traveler ya, berjalan sendiri, mereka biasanya mereka tidak akan booking penginapan. Dia sedapatnya penginapan, makanya mereka selalu bawa semuanya ada di dalam punggung mereka, backpack ya. Kalau mereka tidak menemukan penginapan ini ya mereka akan penuh, satu tempat penuh ya, berjalan lagi sampai dapat. Maka di beberapa musim yang panas, musim yang ramai peregrines, itu mereka kadang-kadang berangkat harus pagi-pagi. Sementara matahari masih gelap, mereka harus berangkat. Supaya apa? Untuk mendapatkan penginapan di kota yang mereka akan kurang lebih akan lalui. Jadi kira-kira saya akan berjalan hari ini taruhlah 25 kilo. Ya udah, kira-kira kecepatan saya berapa saya udah tahu, maka saya akan berjalan kurang lebih jam berapa akan sampai sana. Nah di beberapa kota penginapan itu tidak bisa di booking ya, di beberapa kota untuk yang alberge yang dikelola oleh pemerintah. Tapi yang dikelola oleh swasta, mereka bisa booking. Biasanya kalau saya berjalan sendiri, saya beberapa kali berjalan sendiri, saya akan booking 1 hari sebelumnya. Kira-kira akan berjalan berapa kilo, nah saya akan booking sana. Tapi kalau tidak ada, seperti banyak para peziarah yang yang hardcore lah, itu mereka benar bawa sleeping bag ya. In case mereka tidak dapat ya mereka tidur di dekat gereja, di emperan gereja gitu ya, udah tidur aja di situ. Dan biasanya penduduk setempat sangat welcome. Kalaupun mereka ada penginapan, mereka akan ada space kamar yang kosong itu, mereka akan kasih tahu. Gribas ini sangat berbeda dialeknya, tidak pasti sama dengan Spanyol. Nah disinilah Santo Ignatius dari Loyola, kita sebut Ignatius Loyola ya, karena dia kelahiran dari Loyola yang dulu bernama
Inigo. Ya. Ini pendiri Serikat Yesus. Saya tidak tahu persisnya, kurang lebih seingat saya Serikat Yesus ini adalah ordo terakhir ya, mungkin bukan ordo ya. Jadi dalam gereja kan ada ordo, ada kongregasi. Romo Manaik itu ordo Karmelit, ordo. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu menjumpai romo-romo MSF, itu adalah kongregasi. Seingat saya, kongregasi itu didirikan, banyak kongregasi didirikan sekitar abad 19, abad 17, 18-19 kurang lebih. Tapi sebelum itu, yang didirikan dalam gereja adalah ordo. Perbedaannya kurang lebih dalam tatanan gaya hidupnya. Jadi misalkan yang sangat kentara, ordo itu biasanya menghayati kehidupan spiritualitasnya dengan mendoakan berzikir setiap hari, secara bersama maupun secara pribadi. Ya, kurang lebih itu. Karena pengaruh dari ordo-ordo monastik, ordo-ordo biarawan, ordo-ordo kontemplatif ya zaman dulu. Misalnya Benediktin, kemudian berkembang menjadi dari Benediktin, kemudian gereja mengadakan pembaharuan, melayani kaum miskin di mana-mana dengan munculnya ordo Fransiskan ya, maka disebut OFM. Ada ordo Dominikan, OP, ya, ordo Predicatorum, ordo Pewarta. Ya. Nah, mereka masih menghayati gaya hidup dengan cara mendoakan berzikir bersama-sama. Nah, Serikat Yesus ini memang agak unik karena dia didirikan oleh Santo Ignatius dan dia tidak menyebut diri ordo ya, tapi serikat. Dan serikat secara spesifik tidak terlihat dari namanya, tapi dia langsung mengambil nama Yesus ya, Serikat Yesus, bukan ordo pewarta, bukan serikat pewarta gitu misalkan, atau serikat pelayan orang miskin misalkan, enggak. Nah, dari sinilah Santo Ignatius lahir. Di daerah Basque Country ini ada beberapa tempat, seperti kemarin saya sempat ceritakan di beberapa kelompok, kota-kota di mana orang menapak tilas dari kehidupan Santo Ignatius. Dia lahir dari sebuah kerajaan sebuah keluarga yang kaya di daerah Basque. Nah, dia sangat tertarik untuk berperang ya, karena waktu itu ada pertempuran antara negara-negara, kerajaan-kerajaan Spanyol di daerah Basque ini dengan kerajaan Prancis ya. Maka seperti Bapak Ibu sering baca ya, dia terkena tembakan meriam yang menghancurkan kakinya, mengenai kakinya ketika mempertahankan Pamplona. Tidak jauh dari sini adalah kota yang disebut Pamplona. Itu juga salah satu jalur ketika kalau Bapak Ibu melakukan Camino dari Pamplona, yang kalau kebetulan Bapak Ibu berkunjung ke Spanyol di bulan September seingat saya, Pamplona itu juga terkenal dengan parade bull, banteng ya, adu banteng. Jadi banteng dikeluarkan dan orang berlari-lari berlomba di kota itu, di satu kota itu parade semacam untuk memperingati keberanian orang-orang Pamplona karena mereka sangat heroik gitu. Dari situlah Ignatius terkena meriam dan di sana masih ada lokasinya. Nah, karena terkena meriam maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, kondisinya yang aktif. Nah, itu terjadi kurang lebih tahun 1521, jadi abad ke-16 ya.
Nah, dari sana dia hanya mendapat satu buku, yaitu membaca kisah hidup Yesus. Siapa itu Yesus baru dia baca dari situ, dan kehidupan kisah-kisah orang kudus, termasuk tentu saja Santo Fransiskus, Santo Dominikus, ya, abad-abad sebelumnya dia baca, sehingga dia antusias untuk menjalani kehidupan rohani. Dan dia ketika dia sepulang dengan kondisi pincang, dia menjalani peziarahan dengan berjalan kaki dan menyerahkan pedangnya di Montserrat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari Loyola ke Montserrat mungkin sekitar, kalau sekarang naik bus ya, mungkin sekitar, kalau melewati Pamplona mungkin sekitar 4-5 jam. Jadi bisa dibayangkan kalau orang berjalan kaki ya waktu itu. Nah, dari Montserrat dia merenung dan ketemu di Manresa. Terakhir di Manresa dia membuat panduan bagaimana orang menghayati hidup Kristen secara radikal dengan membuat sebuah tutorial untuk kehidupan Kristen, kehidupan rohani, yaitu yang disebut pelatihan rohani, spiritual exercise. Baru kemudian setelah dia melanjutkan, waktu itu dia belum menjadi imam ya, dia melanjutkan studi. Salah satunya yang kemarin kita kunjungi adalah di Salamanca. Di Salamanca dia melanjutkan studi, dan kemudian sampai akhirnya dia melanjutkan studi di Paris. Kalau Ibu Bapak itu ke Paris, ada satu basilik di atas bukit yang disebut Montmartre. Basilik Montmartre. Di sana dia ketemu dengan rekan-rekan yang punya antusias yang sama, kemudian mendirikan Serikat Yesus. Nah, yang unik dari Serikat Yesus adalah karena pengalamannya untuk membina kaum muda, maka dia mendedikasikan hidupnya untuk membantu banyak orang muda untuk menemukan Tuhan dengan melalui pendidikan. Maka karya Serikat Yesus dari awal hingga kini banyak berkecimpung di apa yang disebut kolese. Makanya yang di Jakarta kita sebut kolese 1, kalau kolese Kanisius, ada kolese de Brito. Itu kolese itu artinya pendidikan kaum muda, utamanya adalah laki-laki, karena memang dia concern bagaimana gereja membutuhkan banyak biaran-biarati yang akan menjadi imam, walaupun tidak nantinya bukan hanya imam tapi juga bruder. Selebihnya yang unik adalah bagaimana Serikat Yesus punya keunikan untuk mau membaktikan diri, mau menyerahkan diri kepada pimpinan gereja tertinggi, yaitu Paus. Maka ada satu kaul yang dimana dia kaul ketaatan kepada Paus, yang dimanapun dia akan diperintahkan untuk melakukan misi, dia tunduk kepada Paus. Secara real konteksnya adalah karena gereja waktu itu banyak melakukan misi, ya, banyak melakukan misi terutama di luar Eropa, ya. Di luar Eropa, beberapa tahun kemudian, bahkan yang terkenal yang sampai ke negara kita adalah Santo Fransiskus Xaverius, ya, melakukan misi sampai ke Indonesia. Nah, bahkan dari sana sampai ke Cina, ya, ke Cina. Maka ada tokoh yang sangat terkenal. Ada yang ingat siapa? Matteo Ricci, ya, Matteo Ricci. Itu juga salah satu seorang Yesus. Serikat Yesus pernah dalam sejarahnya pernah
di-ban ya, dilarang atau dibubarkan, lebih tepatnya dibubarkan. Saya kurang begitu ingat kapan, kurang lebih abad sekitar mungkin abad 16, kalau abad 16 atau 17 itu pernah dilarang karena sangat provokatif, terutama ketika berhubungan dengan indigenous people. Jadi seperti di Cina, mereka akan mewartakan Injil dengan Injil itu harus diwartakan kemana-mana, ke seluruh dunia. Tetapi ketika berhadapan dengan budaya setempat, mungkin ada banyak beberapa paham yang mungkin bertentangan, bukan bertentangan secara frontal, tetapi bertentangan karena gereja juga ada yang konservatif, ada yang progresif. Jadi beberapa waktu Serikat Yesus pernah dibubarkan. Setelah itu meski Smart itu kemudian didirikan kembali. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, bahasa yang muncul di sini itu banyak, ini bahasa Basque ya. Misalnya ini as karate, selalu ada banyak Z, Giswa ya. Daerah ini namanya, di daerah Loyola ini, kalau Bapak Ibu ketik daerah Loyola di Google Map ya, di situ muncul Aspezia. Itu daerahnya nama Aspezia. Ada kue yang sangat terkenal, kue buat untuk dessert, nanti mungkin kita bisa dapat ya, namanya Bas Cheesecake. Itu di beberapa mall di Jakarta sudah banyak Bas Cheesecake. Yang model bas yang dipanggang demikian tinggi sampai rada agak kehitaman-hitaman.